Shalom warga kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan asal-usul daripada penderitaan. Seperti saya sampaikan pada minggu yang lalu, ya, Tuhan tidak pernah merencanakan penderitaan, stres, apalagi juga sampai kematian. Tuhan merencanakan manusia untuk hidup kekal seperti Dia. Dalam Mazmur 73 dimulai dengan satu ayat yang paling masuk akal. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tentu saja saudara, ya. Tetapi saudaraku, melalui 2,5 tahun apa yang terjadi corona pandemi ini yang saya beri nama akademi, banyak orang berkata pada saya, "Pak, itu teman kita itu begitu baik, kenapa dia mengalami malapetaka, mengalami mati sebelum umurnya dan sebagainya?" Saudaraku, Mazmur 73 menjelaskan, kata pemazmur, hampir-hampir aku ini backslide. Hampir-hampir aku diundur. Hampir-hampir kakiku tergelincir. Sebab aku melihat, nah ini salahnya, dia melihat apa? Orang fasik berbicara tentang perampasan dengan tinggi hati. Tidak ada yang sakit pada tubuhnya, semuanya sehat, semuanya baik-baik. Dan dia berkata, Tuhan kenapa begini? Sampai aku masuk ke sanctuary, tempat kudusnya Tuhan, dan melihat akhir hidup mereka. Sering kan pertanyaan seperti itu datang pada saudara dan saya. Teman saya itu, saudara saya itu paling baik. Ada seorang ibu telepon saya sambil menangis. Adiknya yang paling cinta Tuhan, tulus hati, itu meninggal di rumah sakit umum pusat. Saya tidak sebut kota yang mana. Karena apa? Soal dehidrasi. Tidak ada yang kasih dia air. Tetapi kakaknya yang hidupnya nggak karu-karuan malah survive. Saya bilang, adikmu pasti selamat, tapi kakakmu diberi kesempatan bertobat oleh Tuhan. Dan Mazmur 73 itu akhirnya pemazmur mengerti. Aku melihat akhir hidup mereka, bagaimana mereka berjalan di jalan yang licin. Tadinya pemazmur hampir tergelincir. Hati-hati saudaraku. Karena itu saya sering menyanyikan Turn your eyes upon Jesus. Amen.
Arahkan pandangan matamu kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita arahkan pandangan pada Dia, pertama-tama kita akan mengerti. Di tempat kudusmu aku mengerti. Dan Mazmur 73 membuat dia mengerti, saudaraku. Bahkan dia katakan, aku ini seperti hewan di dekatmu. Hewan itu kan tidak punya akal ya. Ya saudaraku, karena apa? Dia memandang orang fasik, kelihatannya sehat, kelihatannya gemuk, kelihatannya semuanya oke, meskipun menghujat Tuhan, meskipun hidup dalam dosa. Tuhan berkata, perhatikan akhir hidup mereka. Tetapi saudaraku, akhirnya dengan kemenangan. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku, ya, di sorga selain engkau. Jadi jangan arahkan ke bumi atau menoleh ke belakang, kau akan kecewa, ya. Dan dia berkata, saudaraku, pemazmur berkata, bagaimana tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Mau hidup yang penuh dengan kepuasan, fulfillment, yaitu cuma Tuhan. Dan dia sekalipun dagingku dan hatiku, my heart, ya, habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, warisanku, tetap Allah untuk selama-lamanya. Think eternity, pikirkan kekekalan, dan hidupmu akan berkemenangan. Jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Ketika Petrus melihat kepada Yohanes, apa yang terjadi pada dia? Dan Tuhan berkata, kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, bukan urusanmu. Urusanmu ikut aku. Your business, your duty, follow me. Saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. God bless you, warga kerajaan. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara sukacita hari ini. Amin. Lambaikan tanganmu, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa. Yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur anugerah-Mu. Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk kami datang ke hadirat-Mu. Memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkaulah Raja kemuliaan. Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian umat-Mu. Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, bahkan saat ini Tuhan kami melepaskan berkat-Mu. Shalom atas bangsa kami, shalom atas negeri kami. Bangsa kami bangsa yang diberkati Tuhan. Pemimpinnya juga diberikan roh yang takut akan Tuhan. Bahkan kota kami Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Kota Bondowoso diberkati Tuhan. Penduduknya diberkati Tuhan. Pemimpinnya juga diberkati Tuhan. Bahkan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kau melawat setiap umat-Mu. Bila hari ini kami boleh mengalami pesta Raja. Hari ini kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih berkati para pemimpin rohani kami. Kiranya roh yang takut akan Tuhan senantiasa menyertai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami dedikasikan hidup kami bagi kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang ajaib Tuhan.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Dengan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Sebab Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Amin. Mari katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Ayo semua dong. Glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, yes. Oh, oh, oh. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Yuk jemaat. Yeah, hey, hey. Oh, oh, oh. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Coba saya tanya, di dalam nama siapa? Kurang keras, kurang keras. Di dalam nama siapa? Yes. Di dalam namanya. Katakan, ada keselamatan. ada keselamatan kekal. Amin. Sebab dialah pilihan kita.
dosa pelanggaran kita. Kita mau hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Kami mau mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu lebih lagi.
aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Pengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakuku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Haleluya, ku yakin, amin. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Sekali lagi katakan, ku yakin anugerahnya mampu. Yesus Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar anugerah Tuhan melimpah tercurah hari ini. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati pujian dan penyembahan. Di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan yang membebaskan, memberikan kemenangan, kelegaan hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami yakin juga kesembuhan terjadi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Lawat kami selanjutnya dengan firman-Mu. Amin. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan berjalan di depan kami Amin. sebagai penerobos, Yes. dan kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakang kami sehingga kami tetap kuat dan teguh menghadapi apapun yang sedang terjadi. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Urapi telinga kami, hati kami juga Tuhan, pendengaran kami, dan kami mau duduk diam mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Dia ada dan diberkati hari ini, katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangan sebelum duduk dong. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Siapa menikmati pujian dan penyembahan hari ini? Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan saudara. Ya, saudara mudah-mudahan tidak bosan mendengar tema-tema khotbah ya di bulan ini. Sebab ini terus akan di-sounding ya atau dikumandangkan mengenai penderitaan. Nah hari ini saya akan bagikan judulnya tidak mungkin, tetapi mari kita belajar ya. Judulnya begini saudara, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Wow, ini Bapak ini bercanda ini. Orang menderita kok disuruh ketawa, menderita kok disuruh tersenyum gitu ya. Menderita kok suruh bahagia saudara. Seolah-olah ini bertentangan dengan hukum alam yang ada. Nah, saudara tahukah saudara bahwa kita bukan hanya hidup di dunia atau dimensi jasmani saja. Tetapi ada dimensi rohani di mana saudara kita akan melihat sesuatu yang tidak nampak secara kasat mata. Dan kita akan melihat dengan caranya Tuhan bahwa di balik penderitaan akan ada kebahagiaan. Amin. Akan ada sukacita. Dan saya yakin saudara, bahwa mungkin seperti tadi saudara, dunia tidak memandang ini. Dunia tidak bisa melihat hal ini sebagai satu kebenaran.
Tapi firman Tuhan mencatat saudara, bahwa ini adalah kebenaran yang harus kita pegang teguh. Sehingga begini saudara, apapun yang sedang kita alami. Mungkin ujianmu bertahun-tahun, ya, pencobaan, penderitaan yang kau alami bertubi-tubi. Seperti minggu lalu saya bagikan, sejak kita ngoek lahir itu sudah air mata. Juga saudara, menjelang ajal juga itu isinya air mata. Nah, kalau kita saudara melihat fakta, tentu saudara yang ada adalah kesedihan, tidak semangat, kekecewaan, putus asa. Tapi kalau kita melihat saudara dengan mata rohani kita, bahwa ada rencana-rencana Tuhan di balik apa yang sedang kita alami, maka saya yakin kita akan semakin diteguhkan. Semakin saudara bisa mengatasi apa yang sedang kita alami. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Mungkin sakit penyakit, mungkin persoalan rumah tangga, persoalan dengan anak-anak, persoalan urusan bisnis, usaha, saya tidak tahu saudara. Tapi yang jelas begini saudara, ada rencana-rencana Tuhan di balik apa yang kita alami. Amin. Nah, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Kita baca dulu ayatnya saudara. Ini bukan kata saya ya, sebab firman Tuhan yang katakan saudara. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras tentunya. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pelbagai-bagai pencobaan. Wow, saudara, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Sebab begini saudara, saya menyadari penulis daripada kitab ini sangat sadar saudara, bahwa orang yang mengalami penderitaan, aniaya, tekanan, pencobaan, ujian, itu pasti merasakan kesakitan, kepedihan yang luar biasa saudara. Dan itu fakta terjadi saudara. Namun di sini saudara, bahwa saya melihat penulis juga ingin melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik apa yang sedang dialami oleh orang-orang yang menderita atau mengalami berbagai-bagai pencobaan itu. Yaitu kebahagiaan. Sesuatu yang sulit untuk disingkap saudara di dalam penderitaan itu. Tetapi ini hanya bisa ditemukan ketika saudara hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tadi sudah dicontohkan saudara, bagaimana Yesus sang Raja berkorban untuk ya umatnya, untuk rakyatnya. Ilustrasinya seperti itu saudara. Kalau tadi diilustrasikan bagaimana seorang pemburu yang mendampingi rajanya, bawahannya pasti katakan begini, biarlah tuanku yang hidup, saya yang mati. Tapi Tuhan kita berbeda saudara. Dia mengatakan saya yang mati, kamu yang hidup. Ini luar biasa saudara. Inilah saudara yang menjadi satu patokan buat kita. Bagaimana Tuhan Yesus saudara sebagai yang memberikan contoh dan teladan buat kita. Bahwa dia sudah rela menderita bahkan mati di kayu salib. Tapi itu masih koma, belum titik saudara. Bahkan saudara, dia bukan mati tetapi dia sudah bangkit. Amin. Dia hidup saudara. Bahkan Tuhan mengatakan begini, dia menyelesaikan pekerjaannya dan dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tahukah saudara, penderitaan yang kita alami hari ini, kalau saudara setia di dalamnya, kalau saudara tetap meningkatkan iman saudara kepada Tuhan, maka saudara akan menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Sehingga saudara katakan, tidak peduli apa yang kita alami, yang penting Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ini bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Nah, Matius pasal 5 ayat 10 katakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ini tepat seperti apa yang dilakukan oleh Yesus saudara. Bagaimana kehidupannya menderita sampai mati. Ya, sampai akhir hidupnya. Itu menderita. Dan apa yang terjadi saudara? Bahwa ternyata orang-orang yang menderita aniaya di bumi ini. Kenapa kita harus menderita aniaya di bumi? Sebab begini saudara. Dunia akan menolak kita. Ya, dunia akan memusuhi kita. Sampai kapanpun saudara. Karena dunia sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Sehingga saudara sekarang ketika saudara beritakan firman kemanapun, pasti saudara ditolak. Nah, itu yang menyebabkan kita menderita. Saudara melakukan kebenaran, pasti saudara dibilang aneh. Ya, saudara dibilang sok suci. Saudara dibilang sesuatu yang tidak lazim saudara lakukan. Karena kita hidup di dunia. Artinya begini, selama kita hidup di dunia pasti akan mengalami penderitaan oleh karena Kristus. Namun jangan salah saudara, orang-orang yang seperti inilah yang setia sampai mati. Itu Tuhan katakan dia empunya kerajaan sorga. Artinya dia menjadi penghuni sorga. Amin.
pastikan engkau hari ini menjadi penghuni sorga. Coba katakan kanan kirimu, engkau adalah penghuni sorga. Haleluya. Engkau adalah yang bisa menempati sorga. Karena apa saudara? Dunia memang menawarkan mungkin hari-hari ini jauh lebih daripada sorga. Perihal kekayaan, jabatan, ketenaran, ya, perihal nama yang disanjung dan ditinggikan saudara. Tapi saudara, kerajaan dunia tidak ada apa-apanya saudara. Kekayaan dunia tidak ada apa-apanya. Makanya teman saya pernah bilang gini saudara, dia katakan dia hidup dalam pelayanan yang cukup sulit dalam kehidupannya. Sebab sangat tidak memungkinkan ya berada di garis depan. Dia katakan begini, saya menderita hari ini untuk menerima satu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu saja penghiburan saya bro, dia bilang gitu saudara. Itu saja yang menjadi penghiburan saya. Dan dia yakini dia dengan iman katakan bahwa ketika dia menderita di dunia ini sampai kapanpun karena saudara tugas dan pelayanan. Dia katakan penghiburan saya cuma satu. Sampai detik ini saya tetap semangat, saya tetap bergairah, saya tetap tersenyum. Dan saya tetap mau setia melayani Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dia akan hadapi saudara. Nah orang-orang seperti inilah saudara yang Tuhan katakan empunya kerajaan sorga. Haleluya. Nah saya akan bagikan begini saudara. Bagaimana mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Ya, saya akan petik saudara cuplik dari beberapa ayat di Alkitab. Mungkin ini sesuatu yang sulit bagi kita. Namun ketika saudara lakukan ini, maka saudara akan terus bisa menghadapi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Baik bisnis, pekerjaan, rumah tangga, sedang mengalami aniaya, tekanan, sedang disalah mengerti, sedang diremehkan, sedang saudara orang lain yang dipuji-puji, saudara yang lagi susah-susahnya gitu ya. Saudara yang difitnah, tapi saudara bisa menikmati kebahagiaan sebab kita hidup dalam kebenaran. Nah, yang pertama saudara, begini, sadar bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup. Kenapa saudara? Saya ya sangat-sangat menyayangkan. Saya kan sering kirim renungan saudara ya. Berbicara penderitaan gitu kan, kesulitan hidup. Ada satu teman saya pendeta saudara. Dia katakan kamu ini kok isinya penderitaan toh gitu ya. Kok isinya kesusahan toh gitu ya saudara. Nah saya waktu upload untuk saya taruh di Instagram ya. Perihal ibadah online ini saudara. Dia masih komentar saudara gini saudara. Kok kamu ini penderitaan toh isinya, penderitaan toh. Saya bilang saudara ini tema dari pusat. Betul saudara. Saya bersyukur kita bersyukur saudara punya pemimpin rohani seperti Pak Arifin ya. Yang sounding sesuatu bukan sebagian daripada isi Alkitab. Tetapi keseluruhan atau Injil sepenuhnya saudara. Bahwa isi Alkitab saudara menyatakan bahwa kita juga harus menderita bagi Tuhan. Bukan enak-enak saja. Makanya salah ketika seorang membaptis, pendeta membaptis seorang dan mengatakan begini, nanti hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Anak-anakmu juga akan lempeng hidupnya. Tidak saudara. Saudara harus melalui padang gurun. Amin. Saudara melalui ujian. Dan tujuannya jelas saudara. Saya sering katakan bahwa ketika kita hadapi ujian dan penderitaan ini, Tuhan tuh sangat ingin menyelesaikan persoalan kita. Dan Tuhan ingin kita bebas saudara dari penderitaan, benar saudara. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan lebih rindu saudara pribadi kita. Amin. Yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan. Sangat gampang, Pak. Saya lagi hadapi kesusahan. Kenapa kok Tuhan tidak tolong saya? Saya katakan Tuhan sangat sanggup menolong kita. Kenapa dia menolong? Karena apa? Dia pingin pribadimu, dia pingin hatimu, dia pingin hidupmu diserahkan buat Tuhan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan itu jauh lebih penting daripada saudara sembuh dari sakit dan kemudian saudara lari dari Tuhan. Dan kemudian saudara hilang juga dari Tuhan. Banyak orang tidak mengerti saudara rencana-rencana Tuhan di balik apa yang sedang dihadapi. Nah mari kita baca. Ayub 14 ayat 1, ketika Ayub menghadapi penderitaan ini saudara. Dia katakan begini, kita baca sama-sama 2-3. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh apa? Kegelisahan, dalam bahasa Inggrisnya a few of days and full of trouble. Jadi penuh dengan ujian, penuh dengan masalah saudara. Manusia yang lahir dari perempuan, yaitu kita sendiri saudara. Itu penuh dengan masalah. Penuh dengan ujian saudara. Ini harus kita sadari.
Sehingga ketika kita mengerti hal ini saudara, kita hadapi apapun yang sedang terjadi. Karena persoalan itu diundang atau tidak diundang pasti datang saudara ya. Saudara pengen usaha berjalan lancar, itu keinginan kita. Tapi masalah tetap datang. Siapa sangka COVID-19 ya akademi corona ini saudara begitu menghantam perekonomian kita. Demikian juga ini BBM naik, menghantam begitu banyak harga-harga mulai naik saudara ya. Itu sudah berasa memang diundang atau tidak diundang pasti dia datang. Nah kita harus sadar, saya percaya begini saudara. Waktu Ayub mengalami ujian yang begitu berat. Kita belum seperti Ayub, belum saudara ya. Belum. Ayub tuh hartanya hilang, anaknya mati semuanya, sakit borok diderita, itu luar biasa sekali. Itu benar-benar parah dan sangat-sangat menyakitkan saudara. Tapi dia sadar saudara, bahwa memang manusia yang lahir dari perempuan ini penuh dengan penderitaan. Penuh dengan persoalan saudara. Hari ini pun kita harus sadar ya, saudara yang bekerja keras. Saya lihat saudara Pak Michael, wah luar biasa ya. Pergi bolak-balik Surabaya. Apalagi lihat saudara yang ada di depan. Ya maksudnya sehari-hari kalau Pak Michael di Surabaya pasti sibuk. Istrinya saudara ya. Bu Enji saya lihat, dari pagi sampai sore. Waduh sibuknya minta ampun gitu ya. Ya itulah hidup saudara. Ini fakta. Bahwa kita akan hadapi hal-hal itu. Saya pun sendiri saudara, saya harus menyelesaikan beberapa hal yang menjadi tanggung jawab saya. Rasanya pengen kapan sih bebas. Saudara saya mau katakan begini. Bahwa ketika saudara kita mau mengambil satu situasi aman, maka itu berbahaya buat kita. Ya, kadang-kadang saudara kita mau zona nyaman. Semuanya aman-aman saja, tidak mau mengambil risiko, tidak mau bekerja keras, tidak mau mengambil tantangan saudara. Kita mau zona nyaman. Maka itu sangat berbahaya sebenarnya buat rohani kita. Dan saya yakin saudara jemaat Tuhan di tempat ini, ketika hadapi tantangan, maka saudara akan lebih bergairah lagi. Amin, lebih bersemangat lagi. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya selalu katakan begini, akan ada orang-orang yang menyakitkan kita. Amin. Akan ada orang-orang yang mengintimidasi kita. Akan ada orang-orang yang salah mengerti tentang kita, saudara. Akan ada orang-orang yang saudara selalu mengusik kita. Sekalipun kita sudah berbuat kebenaran. Akan ada, saudara. Nah, ketika saudara baca ayat ini, saudara ngerti, oh ternyata ya begitu. Firman Tuhan bilang. Nah, sehingga begini, ketika saudara sadar, maka saudara akan tetap bahagia. Saya sudah tahu, mungkin ada orang yang pengen ngompor-ngompori pakai kompor gas gitu saudara ya. Kamu itu loh, wah kamu dijelek-jelekkan, kamu difitnah, kamu digosipkan di luar dan lain sebagainya. Ketika saudara mengerti, saudara akan katakan kepada orang yang menjadi kompor gas tadi ya. Tidak apa-apa, itu bagian daripada kehidupan saya. Yang penting saya berjalan dalam kebenaran. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Dan kebenaran itu saudara yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kemudian Mazmur 90 ayat yang ke-10 katakan demikian saudara. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa saudara adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya berburu-buru ya dan kami melayang lenyap. Saudara saya baca ayat ini bukan berbicara tentang masa 70 ke 80 saja. Tapi ayat ini berbicara masa hidup manusia dari 0 sampai yang ke 80 itu maksudnya saudara. Bukan nanti setelah tua baru kita menderita, enggak. Tapi ayat ini menyatakan keadaannya memang seumur hidup kita itu kesukaran dan penderitaan. Sehingga kita mengerti hari ini saudara. Kalau tetanggamu ya, kalau teman terbaikmu yang mengatakan, saudara katakan, waduh Pak, dia ini orangnya baik banget Pak. Rajin ibadah, doanya luar biasa Pak. Kok tetap hadapi persoalan? Itu biasa saudara ya. Bahkan saya selalu katakan juga begini saudara, semakin besar persoalanmu,
maka semakin besar juga kuasa Tuhan akan dinyatakan. Semakin besar juga mujizat akan dinyatakan. Semakin besar juga kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga saudara selalu katakan, ya selamat datang masalah gitu saudara ya. Welcome, selamat datang saudara ya. Kita tidak usah takut. Pak, saya terancam Pak. Memang saudara seolah-olah sepertinya saudara dalam keadaan terpuruk. Tapi seketika saudara berjalan dalam kebenaran, maka saya yakin dan percaya saudara, Tuhan akan mengubah air matamu menjadi mata air. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, yang kedua, caranya mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Yang kedua, berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, makanya kita sering dianjurkan atau bahkan banyak hamba-hamba Tuhan saudara. Ayo datang ibadah, datang ke gereja, dengar firman Tuhan, baca Alkitab dan seterusnya. Itu gunanya begini saudara. Untuk menyatukan pikiran kita bersama dengan pikiran Kristus. Untuk membuat pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Sehingga saudara tidak sempat lagi berpikir aneh-aneh. Saya baca 1 Korintus 2:16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, saya yakin bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Ya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya sekehendak Tuhan, sepengetahuan Tuhan. Bahkan Tuhan katakan sehelai rambut kita rontok pun Tuhan tahu saudara ya. Jadi apapun yang sedang kau alami hari ini, Tuhan tahu. Katakan bersama saya, Tuhan tahu. Tuhan tahu persis saudara. Sehingga begini saudara, bahwa ketika kita hadapi saudara, oh kalau Tuhan tahu, pasti dia peduli. Kalau Tuhan tahu, berarti kita ini miliknya. Tidak mungkin Tuhan merancangkan hal-hal yang buruk buat kita. Itu kata firman Tuhan. Tidak mungkin saudara, anak-anaknya ini digariskan atau ingin dibinasakan atau ingin dibuat sengsara. Enggak saudara, justru ingin dibuat bahagia, justru ingin dibenahi, diperbaiki, justru ingin saudara supaya saudara mendapat kasih karunia dan anugerah yang semakin melimpah. Itu tujuannya. Namun banyak kita tidak mengerti saudara, ketika kita hadapi persoalan kita berpikir Tuhan itu jahat saudara, Tuhan itu kejam saudara. Tidak saudara. Saudara, gambaran Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, dia sangat baik. Amin. Dia tidak pernah menghukum kita. Mendisiplin iya saudara ya. Yang menjadi eksekutor untuk hukuman itu iblis saudara. Sehingga salah kalau kita berdoa, Tuhan terima kasih buat sakit yang engkau berikan. Tidak saudara, Tuhan tidak pernah berikan kita sakit. Yang terjadi begini, Tuhan izinkan engkau mengalami sakit. Itu eksekutornya, pelakunya itu iblis saudara ya. Atau kesalahan kita. Tuhan tidak berikan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti. Kalau Tuhan berikan hal yang buruk kepada saya tidak mau menyembah dia. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan terbaik buat saya saudara. Sehingga ini jelas gambaran Tuhan kita. Dia Bapa yang penyayang, Bapa yang penuh kasih. Pujian tadi mengatakan, kalau kita minta ampun sama Tuhan, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita saudara. Terus kenapa saya masih sakit? Ya karena konsekuensi. Dan kenapa belum sembuh dan lain sebagainya. Ya karena Tuhan ingin kita lebih dekat lagi. Jauh daripada kepentingan kita untuk sembuh. Sembuh rohani jauh lebih baik daripada sembuh jasmani. Amin. Kok enggak ada yang amin? Sembuh rohani jauh lebih baik daripada sembuh jasmani. Haleluya. Kalau saudara mengerti saudara, maka saya percaya, oh ini rencana Tuhan. Saya hadapi apapun di tengah dunia ini, saya berpikir seperti Tuhan berpikir. Ingat saudara, dia selalu merancangkan hal-hal yang terbaik buat kita. Kalau hari ini saudara mengalami hal buruk, bisa dua hal saudara, itu kesalahan kita. Itu karena faktor iblis yang ingin menghancurkan kita. Itu saja saudara. Nah selanjutnya kita baca. Filipi 4 ayat 8, saya bacakan buat saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat ini tidak berbicara begini saudara. Oh, mulai hari ini saya harus berpikir dengan baik saat saya harus mengatur pikiran saya dengan baik ke depan. Sesuai dengan pikiran Kristus. Tidak saudara. Justru saudara, ayat ini juga berbicara begini saudara. Di tengah penderitaan yang kau alami, engkau juga harus berpikir seperti Tuhan berpikir. Pikirkan semua yang mulia, amin. Pikirkan semua yang adil, pikirkan semua yang suci, pikirkan semua yang manis, semua yang sedap didengar dan seterusnya saudara. Ketika engkau hadapi aniaya, penderitaan, ujian, pencobaan, masalah, persoalan apapun saudara, pikirkan hal-hal yang baik di tengah ujian itu. Sehingga ketika saudara mendrive pikiran saudara dengan pikiran Kristus, saudara tidak akan larut dengan masalah saudara. Saudara akan melihat rencana-rencana Tuhan yang besar. Saya bersyukur saudara kepada orang-orang yang saya doakan. Ya, ketika dia sakit, ketika dia sudah sekarat saudara, wajahnya bisa tersenyum. Amin. Karena apa saudara? Walaupun jasmaninya sakit saudara, tapi rohnya tetap kuat di dalam Tuhan. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini akan terus memperkuat roh kita. Amin. Saya hadapi Pak ujian seperti ini, masih belum selesai dan seterusnya. Masih banyak Pak. Saudara ayo kita bangun dulu. Isi dulu dengan firman Tuhan pikiran kita. Apa yang baik, apa yang manis, apa yang suci, apa yang sedap didengar. Apa yang disebut kebajikan. Pikirkan semuanya itu saudara. Ayo taruh pikiran Kristus dengan apa saudara? Baca firman Tuhan. Sehingga automatically nanti ketika saudara hadapi persoalan, saudara tidak lagi ibaratnya bereaksi salah. Tiba-tiba saudara ada yang menyalahkan saudara, oh ini gara-gara salah kamu. Kalau yang ada dalam pikiran saudara itu firman Tuhan, saudara akan mudah mengatasi tuduhan-tuduhan seperti itu. Saudara akan berdiam diri dan minta hikmat daripada Tuhan. Untuk apa yang harus saudara jawab kepada orang yang mungkin menganiaya saudara. Harus mulai dipikirkan saudara. Sehingga yang terjadi begini, kita selalu dipenuhi dengan pikiran Kristus. Ayo baca firman Tuhan. Ingat saudara, firman Tuhan ini bukan hanya sekedar menguatkan loh. Tetapi juga membuat mujizat. Amin. Menolong kita. Firman Tuhan saudara, ketika langit dan bumi diciptakan dan segala isinya, itu pakai apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Dari jadi yang tidak ada menjadi ada. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Artinya begini saudara, ketika saudara ucapkan firman Tuhan, saudara sedang mengucapkan kuasa penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada. Hari ini mungkin saudara terpuruk. Hari ini mungkin saudara menghadapi tekanan. Ketika saudara katakan, aku akan berhasil, aku akan menang, aku akan sukses. Maka yang terjadi begini saudara. Yang saudara ucapkan itu adalah firman. Firman itu sanggup mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini menjadi orang-orang yang tetap kuat. Dan selalu mengucapkan firman. Ya, jangan bosan-bosan baca firman Tuhan. Pak ini saya sudah baca, saya sudah hafal Pak. Ada dari A sampai Z Pak. Saudara tahukah saudara bahwa kelemahan manusia itu lupa memang saudara ya. Coba saya tanya saudara, judul firman Tuhan minggu lalu apa saudara? Wah lali. Makanya saudara ada teman seorang pengkhotbah terkenal. Ketika dia melucu saudara, langsung dia nyeletuk begini. Kalian semua tertawa, tapi saya khawatir. Kenapa saya khawatir? Yang Anda ingat itu nanti guyonan saya gitu saudara ya. Kelucuan saya. Firmannya lupa, hilang gitu saudara ya. Kenapa? Yang diingat ya bukan firman. Makanya begini saudara, kita sering kali lupa kan. Makanya perlu diulang-ulang gitu kan. Ini yang diajarkan oleh orang-orang Israel kepada anak-anak mereka. Ulangan 6 ayat 6 kalau salah. Itu diajarkan berulang-ulang. Berulang-ulang. Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu menjadi satu kebiasaan.
Dan ketika kebiasaan ini terjadi dilakukan saudara, maka itu menjadi bagian gaya hidupnya. Kalau sudah menjadi bagian atau gaya hidupnya, maka itu akan menjadi budaya. Kalau sudah menjadi budaya saudara, maka saudara akan terus melakukan dan tidak akan pernah lupa. Contohnya saudara, banyak kan hamba Tuhan. Ayo bangun pagi, doa. Itu selalu disounding. Dan selalu diingatkan, wah sudah bosan nih hamba Tuhannya ngomong terus seperti itu. Pengkhotbah lain datang selalu dinasihatkan begitu. Sehingga yang terjadi begini, saudara akan merekam di otak saudara, oh bangun tidur harus doa. Setiap pagi saudara akan ingat. Sehingga yang terjadi begini, ketika saudara bangun pagi tidak doa, itu rasanya aneh. Ya kan? Rasanya kok ada sesuatu yang berbeda. Oh ada lupa, doa. Jangan-jangan saudara ketika saudara bangun pagi itu sudah ngambil kopi, baca koran. Enggak ada di sini ya. Di sini semuanya doa. Makanya ikut doa pagi. 2 minggu ini memang doa pagi saya serahkan ke masing-masing karena ada kegiatan saudara. Tapi saya yakin saudara kita akan membiasakan diri dengan doa. Amin. Itu namanya gaya hidup kita saudara. Ya, gaya hidup yang akhirnya kalau tidak dilakukan menjadi sesuatu yang aneh. Sesuatu yang rasanya kok saya lupa ya melakukan apa. Biasanya saya lakukan ini, oh saya lupa. Akhirnya saudara lakukan. Itu menjadi budaya dan kebiasaan kita sehari-hari. Amin. Saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini suka berdoa, suka baca firman Tuhan, suka ibadah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah yang ketiga begini saudara, saya mau bagikan cara mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Yang ketiga adalah fokus ke depan atau fokus kepada upah. Tahukah saudara bahwa apa yang kita lakukan, kesetiaan saudara di tengah penderitaan itu ada upahnya. Ya, ketika seorang bekerja dengan susah payah, kenapa dia mau bekerja dengan susah payah? Seperti saya lihat saudara, tukang-tukang yang mengerjakan renovasi gereja saudara. Saya kasihan benar melihat mereka ya. Ada yang lagi sakit gitu kan. Lagi mungkin kondisinya ya tidak seperti kita yang sehat. Itu kalau ngangkat pasir walaupun pakai gerobak gitu ya. Itu saudara jalannya pelan-pelan tapi dia sungguh-sungguh gitu loh saudara. Apa yang mendrive mereka? Nanti dapat gaji. Dia lakukan itu saudara. Karena apa? Ada yang mendrive. Ada yang mengendalikannya. Nah kita pun sama. Ibrani 11 ayat 2 sampai 24 sampai 26 saya bacakan buat saudara. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka, apa saudara? Lebih suka menderita loh. Sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ternyata saudara, kita mencontoh kehidupan Musa. Banyak orang saudara mau hidup seperti masa lalunya Musa. Saat ini, wah yang penting kaya, yang penting hidup enak, ya, yang penting banyak harta, yang penting hidup senang, ya, yang penting pakai baju bagus, mewah, bermerek dan lain sebagainya. Yang penting itu saudara. Dan tidak mempedulikan kehidupan rohani. Ini saudara sudah dicapai oleh Musa. Dia anak dari salah seorang putri Firaun. Saya yakin saudara hidupnya di istana. Makannya enak, tidurnya nyenyak. Perawatannya saudara, zaman waktu itu kebudayaan Mesir sudah tinggi. Ya, pakai baju yang mewah-mewah dan lain sebagainya. Tapi Musa katakan, dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Ini kan pikiran Musa saudara, kalau orang dunia bilang, wah ini sayang. Tapi Musa saudara melihat ke depan. Ternyata dia pandangannya begini saudara. Di dunia ini saudara, sekalipun kemewahan apapun, harta sebanyak apapun yang pernah dimiliki seseorang saudara.
itu tidak bisa dibandingkan dengan sorga yang akan kita terima. Saudara. Tidak bisa dibandingkan. Saudara. Siapa sih saudara yang bisa membangga-banggakan keadaan dunia ini saudara. Karena itu sifatnya sementara. Saudara lihat berapa kasus orang menikmati kekayaan dengan cara yang tidak benar. Tiba-tiba jeglek saudara ya. Tiba-tiba ditangkap ketahuan. Langsung dari atas merosot saudara ke bawah hidupnya. Karena apa? Karena terlalu mengandalkan dunia. Makanya saudara hiduplah seperti Musa. Bukan berarti begini, nanti saya jual harta saya semuanya Pak. Saya mau ikut Tuhan. Nah saudara, bukan seperti itu. Tapi tujuannya begini saudara, Tuhan mau supaya kita tidak memandang dunia itu atau kekayaan dunia itu melebihi daripada kita memandang Tuhan. Amin. Saudara diberkati boleh dan sangat boleh. Saudara punya mobil mewah boleh, punya rumah yang megah, banyak harta semuanya. Tapi jangan itu menggantikan hidupmu dan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai saudara. Makanya saudara, ayo kita lihat ke depan apa sih yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya yakin saudara, seperti halnya Musa memandang hidupnya ke depan saudara. Upah yang Tuhan sediakan jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa, jauh lebih dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Makanya saudara katakan kanan kiri, enggak rugi saudara ada di tempat ini. Haleluya. Enggak rugi saudara, enggak rugi. Justru saudara akan melihat sesuatu yang besar. Saudara banyak berkorban datang di tempat itu sudah jelas saudara. Korban waktu, tenaga, keuangan saudara. Itu kita lakukan buat apa sih? Untuk diri kita sendiri loh. Bukan untuk Tuhan. Tuhan tuh saudara, waduh sudah kaya, enggak perlu dia dikasih. Enggak perlu saudara, dia juga ibaratnya disembah-sembah. Dia sudah hidup dengan kemuliaannya dan kemegahannya saudara. Tujuannya buat siapa sih saudara? Buat kita loh. Tuhan hanya mau mengingatkan begini. Kamu tuh siapa gitu ya saudara ya. Kok membangga-banggakan diri. Kamu ingat bahwa kebahagiaan itu hanya ada di dalam aku. Makanya saya bersyukur saudara. Saya lihat mungkin hari ini wajah-wajahnya capek ya. Wajah-wajahnya mungkin sedang dalam pergumulan. Tapi saudara bisa datang di tempat ini. Bahkan tadi menari-nari. Sedang bersuka cita. Haleluya. Ciacu dari Penang ya. Malaysia. Kemarin capek mungkin. Banyak orang begini, saya capek enggak ke gereja dulu. Saudara, bisa saudara katakan demikian. Tapi akan jauh lebih baik ketika saudara datang kepada Tuhan. Amin. Secapek apapun. Karena apa saudara? Tujuannya jelas, saudara dapat upah. Amin. Katakan bersama saya akan dapat upah yang besar di surga. 2, 3, saya akan mendapat upah yang besar di surga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, ayat terakhir saudara ya. Yakobus pasal 1 ayat 12 katakan demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara dalam hidup saya saudara. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Sampai kemarin saudara, waktu di pertemuan di Denpasar. Ayolah kembali ke Batam gitu kan. Sana lebih enak loh gitu ya saudara ya. Ayolah di Bondowoso, wah itu kota pensiun saudara dan lain sebagainya. Tapi saudara, saya mau seperti apa kata Tuhan. Yaitu menyelesaikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bersyukur ketemu teman-teman saudara yang di Batam, semuanya masih oke, masih baik saudara. Dan saya dorong mereka untuk setia melayani juga saudara. Ya saya lihat juga Pak David, anak daripada Tante Lan ya, itu dahsyat loh di Bali pelayanannya. Itu anak-anak muda, kapan-kapan nanti kita ke sana ya Kak Enji ya. Khusus ke Pak David Limanto. Ya itu benar-benar anak-anak muda, dia melayani dan luar biasa pelayanannya. Itu semuanya karena Tuhan. Kenapa sih mau melayani? Kenapa sih kok mau berkorban ya? Kenapa sih kok mau mengorbankan segala-galanya dalam kehidupan kita? Cuman satu saudara.
ada upah yang sedang menanti kita. Haleluya. Saudara yang hari ini bekerja giat buat keluarga, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang sebagai istri mau tunduk kepada suami dengan segala pengorbanannya, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang sebagai suami juga, tadi sebagai istri ya kepada suami ya. Saudara yang sebagai suami kepada istri harus mengasihi istri, lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara. Itu namanya menyelesaikan pekerjaan Tuhan sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Pelayan-pelayan Tuhan juga di tempat ini, saudara. Yang hadir jam 3 di tempat ini. Ketika engkau lakukan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mendapatkan upah yang besar. Bukan hanya di sorga tapi di dunia ini. Saya ingatkan kepada anak saya sudah lulus. Belum dapat pekerjaan, saya bilang sabar aja bro. Sabar aja, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Layani Tuhan. Demikian juga dengan kita semuanya. Hari ini mungkin kau sedang tertatih-tatih, berdarah-darah, terseok-seok dalam hidupmu. Hanya untuk Tuhan. Hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Baik dalam rumah tangga, studi dan lain sebagainya. Kau mau berjalan dalam kebenaran. Percaya saudara, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, saya minta disiapkan nanti Mazmur pasal 23 ya dari multimedia. Jadi saudara, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Caranya begini saudara, sadar bahwa penderitaan adalah bagian daripada hidup kita. Dan kemudian yang kedua, berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan. Jangan pernah bosan-bosan, jangan pernah jemu-jemu saudara. Di doa pagi saudara, kami baca saudara, ayat demi ayat, pasal demi pasal saudara. Kami tidak akan pernah bosan walaupun itu diulang-ulang. Kami tidak akan bosan karena kami ingin mengubah mindset kami. Bahwa ini harus diisi penuh dengan firman Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, fokus ke depan. Yaitu kepada upah. Percayalah saudara, arahkan hatimu kepada upah yang Tuhan sediakan. Percayalah, engkau akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, ditayangkan Mazmur pasal 23. Kita pujikan pujian ini saudara. Seperti halnya Daud ya. Dia menghadapi lembah kekelaman. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, amin. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya sekalipun, amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Engkau menyediakan bagiku, amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Katakan kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidup. Dan aku pun akan diam dalam. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tepuk tangan buat
Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, aku bersyukur Bapa. Kami melihat mungkin kami sedang berada dalam lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut. Dan taruhan daripada bagaimana Daud ada dalam bayang-bayang maut. Taruhannya adalah nyawanya sendiri. Dia diancam. Dia diintimidasi. Nyawanya diancam. Namun dia katakan, Tuhan menyertai. Dan dia katakan juga, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya. Sebab Tuhan menyertai. Demikian pun dengan kehidupan anak-anakmu di tempat ini Bapak. Ada penyertaan Tuhan. Amen. Ada tuntunan Tuhan. Yes. Ada guidance daripada Tuhan. Amin. Yang akan memberikan kami ketabahan, keberanian Tuhan. Amen. Kami tahu Bapak bahwa ketika kami menghadapi kesusahan penderitaan oleh karena Kristus. Kami menderita. Kami terus melakukan firman-Mu di tengah banyak orang yang mungkin mengintimidasi kami. Kami sadar bahwa penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan kami. Dan juga kami harus menaruh pikiran kami dengan pikiran Kristus terus menerus, yaitu firman-Mu. Dan juga kami fokus ke depan Tuhan. Kami yakin Tuhan seperti firman-Mu berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Berkati umat-Mu, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pekerjaan, berkati anak-anak-Mu, berkati studi kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati istri kami, berkati suami kami, berkati keluarga kami Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Kau mengurapi kami dengan minyak yang baru hari ini Tuhan. Dan Kau menyegarkan jiwa kami. Amin. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan percaya firman Tuhan yang hidup ada dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita akan semakin dikuatkan. Sekalipun masih dalam tantangan, aniaya dan penderitaan yang kita alami. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, aku bersyukur, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi. Kami yakin ada rencana-rencana Tuhan yang besar. Dan kembali hari ini kami diingatkan akan perjanjian kekal yang Tuhan ikatkan bagi kami. Kami tahu Bapa bahwa Engkau yang menjadi teladan untuk penderitaan yang kami boleh alami saat ini. Dan kami yakin ada upah yang besar yang menanti di depan kami. Berkati hari ini Bapa yang mengikuti secara online. Supaya Tuhan jamah menyembuhkan, memulihkan, menguatkan kami. Menghiburkan, memberikan kekuatan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara angkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan melalui penderitaannya akan menguatkan kita hari ini. Percayakah saudara bahwa roti pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan. Dengan penuh pengucapan syukur Bapa, biarlah kami mengingat akan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami, yang meneguhkan perjanjian kami dengan Tuhan, bahwa apa yang kami alami semata-mata untuk kebaikan kami, dan melalui pengorbanan darah-Mu Engkau sudah menjadikan kami milik kepunyaan-Mu, anak-anak Allah, di mana kami adalah ahli waris daripada kerajaan sorga, di mana juga kami berhak menerima mujizat dan pertolongan Tuhan, perlindungan-Mu juga bagi kami. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita letakkan cawan dan mulai mengucap syukur. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib kami boleh dikuatkan. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib kami boleh diselamatkan.
Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati persekutuan kami dengan Engkau melalui perjamuan kudus hari ini. Di mana kami menjadi satu daging dengan Engkau, satu DNA dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu dan nama-Mu berdoa, Tuhan jamah umat-Mu, urapi Bapa, berikan kekuatan di tengah-tengah apa yang sedang kami alami. Kami yakin ada rencana-rencana Tuhan besar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala untuk pelayanan yang luar biasa. Hari ibadah hari ini kami semua berasa sangat diberkati, diberi kekuatan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberi pengurapan yang lebih dahsyat lagi, memberkati lebih dahsyat lagi sehingga dampak sungguh dirasakan oleh seluruh gereja Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita terlebih dahulu. Mari kita angkat amplop persembahan kita dan kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Kau sampaikan untuk setiap kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman dengan penuh pengurapan dan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau terlebih dahulu sangat baik buat kami Tuhan. Dan kami berdoa, apapun yang kami taruh Tuhan, berapapun yang kami persembahkan, kami percaya Kau mengurapi tangan-tangan yang mengelola, sehingga sungguh dapat memaksimalkan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami, dalam gereja lokal di tempat ini, dan dalam menjangkau jiwa dan memberkati orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak. Kami mau memberi dengan penuh sukacita dan melihat mujizat daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi.
Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Percayalah kebenaran itu akan berjalan di depanmu. Ada banyak terobosan, pintu-pintu yang tertutup dibukakan bagimu. Anak-anakmu diberkati, pekerjaan bisnis, usahamu juga diberkati oleh Tuhan. Dan percaya ada mujizat dan pertolongan Tuhan terjadi. Firman itu akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Dan percayalah ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.